Saya lahir dari keluarga muslim. Pada saat itu banyak hal bergumul dengan perasaan dan hati saya sampai akhirnya saya memutuskan untuk menjadi orang percaya Yesus dan yakin akan kehadiran Yesus dalam hidup saya. Mayyartadda, murtad dia, dan dia termasuk yang halal darahnya. Puji Tuhan. Kontroversial seorang artis ternama, Lukman Sardi, yang mengaku pindah agama dari Islam ke Kristen setelah pulang dari perjalanan umroh. Keputusan ini memancing beragam reaksi dari masyarakat, terutama umat Islam yang menilai perjalanannya sebagai suatu yang kontradiktif. Apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya memang sesuatu yang buat saya sendiri sangat sesuatu yang membingungkan gitu. Bagaimana saya bisa nyampe ke titik akhirnya saya memilih untuk menjadi orang percaya gitu. Lukman Sardi, aktor senior yang dikenal luas di media perfilman Indonesia, mengejutkan publik dengan pernyataannya. Ia mengaku bahwa keputusannya untuk berpindah keyakinan datang setelah menjalani umroh, sebuah perjalanan spiritual yang seharusnya memperkuat keimanannya kepada Islam. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut bahwa keputusan tersebut adalah hasil dari pencarian spiritual pribadinya. Namun, banyak pihak menilai langkah ini sebagai tindakan yang sulit dipahami, mengingat umroh adalah ibadah suci yang dirancang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan meninggalkannya. Pengakuan Lukman Sardi memicu kontroversi luas. Banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang baru saja menjalani ibadah umroh yang penuh hikmah dan doa justru memilih meninggalkan Islam. Di media sosial muncul berbagai tanggapan, mulai dari kekecewaan hingga kecaman. Beberapa pihak bahkan menyebut ini sebagai bentuk penghinaan terhadap kesucian ibadah umroh dan agama Islam itu sendiri. Ustadz Abdus Somad, seorang ulama yang sering membahas isu-isu penting dalam Islam, pernah menyampaikan pandangannya tentang murtadin. Dalam salah satu ceramahnya, beliau berkata, orang yang meninggalkan Islam setelah mengenal kebenaran telah memilih jalan kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengganti agamanya dalam kurung murtad, maka hukuman di akhiratnya sangat berat. Beliau juga menambahkan, murtad adalah bentuk penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya. Bukan hanya balasan di akhirat, di dunia pun Allah akan memberikan peringatan kepada mereka yang berpaling dari jalannya. Tapi bila dia keluar dari agama ini, maka dia dikatakan mayyartadda, murtad dia, dan dia termasuk yang halal darahnya. La yahillu li muslimin, tidak halal. La yahillu damu imri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. An-nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. Al-thayyibu tsani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia tetap berzina juga, farjumuhu al-battah, rajam dia, kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Maka Allah mengatakan, wa may yartadda minkum an dinih, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, wal iyaz billah, na'udzubillah. Setiap ulama menyebut kata murtad bolak-balik, mereka berkata a'udzubillah wal iyaz billah wa na'udzubillah, sampai keturunan anak cucu memohon agar dijauhkan. Begitulah laknatnya murtad, karena neraka jahanam sajalah tempat mereka. Di dunia mereka dihukum, di akhirat kekal abadi selamanya, khalidina fiha abada. Apakah agama Allah ini akan ketinggalan? Apakah agama ini akan hancur? Allah memberikan jawaban. Allah tidak perlu kepada kalian semua, hai orang yang murtad. Fasawfa ya'tillah, maka Allah akan ganti, akan Allah datangkan biqaumin, dengan sekelompok orang. Lihatlah begitu indahnya kalimat Al-Quran. Andai satu saja di antara kalian yang murtad, andai satu orang saja yang meninggalkan agama ini, Allah akan ganti bukan dengan satu orang, tapi Allah katakan biqaumin, dengan sekelompok kaum, orang banyak yang akan menolong agama ini. Bagaimana sifat mereka? Yuhibbuhum, Allah cinta kepada mereka, Allah yang memilih mereka, Allah yang sudah melembutkan hati mereka, dan cinta Allah itu mereka balas wa yuhibbu
sudah cinta itu bersemayam di hati, maka tak ada lagi yang dapat mengalahkannya. Ketika Qais jatuh cinta sampai gila, lalu orang bertanya, Qais, alayla turidu amid dunya wa ma fi tawayaha? Apakah kau lebih memilih Laila atau dunia beserta isinya? Qais dengan lantang menjawab, laghbaru lin'aliha ahabbu ilayya wa ashfali balwaha. Debu yang menempel di sandal Laila lebih menyembuhkan lukaku dan lebih membuat aku sembuh dari segala kerinduanku. Ulama selalu berdalil dengan syair Qais ini. Kalau cinta kepada perempuan, cinta kepada makhluk begitu indahnya, bagaimana dengan cinta kepada Dia yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan segala yang ada? Ketika cinta itu bersemayam, hilanglah takut, hilanglah ngeri, hilanglah marah, hilanglah tamak, hilanglah rakus. Maka mereka kau lihat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu mudah berkata aku cinta kepada Allah, begitu mudahnya laki-laki berkata aku mencintaimu, tapi mana buktinya? Bila kau ingin tahu cinta itu sudah bersemayam dalam hatinya, maka Allah menunjukkan sifatnya. Bagaimana sifat mereka yang dicintai Allah, yang dipilih Allah, dan mereka membalas cinta Allah? Apa kata Allah bercerita dalam kitab suci Al-Quran yang tidak ada kebatilan di dalamnya? Azillatin a'izzatin 'alal mu'minin. Mereka menolong saudara mereka seiman. Fenomena pindah agama terutama setelah menjalani ibadah seperti umroh adalah sebuah peringatan bagi umat Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keimanan adalah hal yang harus dijaga dengan kesungguhan hati dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam harus menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting. Ibadah bukan sekedar ritual, tetapi juga proses memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan dunia dan pencarian yang salah mengamburkan iman kita. Sebagaimana Ustadz Abdus Somad sering mengatakan, berpeganglah teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, sebab tanpa itu manusia mudah tersesat di jalan yang salah. Mari kita doakan agar saudara-saudara kita yang tergelincir segera kembali kepada kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari fitnah akhir zaman dan menjaga iman kita hingga akhir hayat. Bagaimana pendapat Anda tentang peristiwa ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.